Al-Fatihah. Al-Fatihah sekali lagi untuk almarhum Bapak Suhadi bin Suhadi, ayahanda dari Pak Widodo yang informasinya meninggal tadi ya. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ghafarallahu dzunubahu wa thayyaballahu tharahu wa nawwarallahu qabrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa sahhil wa yassir ma ta'assara birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang lebih populer dengan sebutan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, salah seorang remaja yang kejeniusannya tidak mengalahkan, tidak bisa dikalahkan oleh oleh teman-teman yang lain, sampai para muhaddis memberikan dia gelar Abadilah. Kumpulan Abdullah, 4 orang semuanya namanya Abdullah, yang terdiri Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada 4 Abdullah yang kemudian sama-sama cerdas, sama-sama pintar, sama-sama terkenal di dalam ilmu hadis, dikumpulkan menjadi istilah Abadilah. Kumpulan Abdullah, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin satu lagi Abbas. Abdullah bin Abbas lebih dikenal dengan istilah pakar di dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih. Abdullah bin Umar biasa lebih dikenal di dalam di dalam ilmu hadis. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud pakar di dalam tafsir. Abdullah bin Amr bin Al-As lebih cenderung pada akhlak. Ini kalau bahasa sekarang, keempat orang ini namanya profesor, Pak. Cerdas. Padahal mereka berempat itu nututi Rasulullah masih kecil, belasan tahun, kurang dari 15 tahun. Ada yang mengatakan baru umur 11 tahun. Ketika Rasulullah sholat duhur bersama-sama sahabat, habis sholat Rasulullah katakan, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau pergi dari tempat ini, tunggu sebentar. Sahabat bertanya, ada apa Rasulullah? Rasul menjawab, sebentar lagi akan lewat di sini ahli surga. Ahli surga. Para sahabat Nabi itu, Pak, kalau mendengar surga senang, penasaran seperti apa sosok yang dianggap oleh Rasulullah sebagai penghuni
surga. Senang. Gak pulang Pak, kalau dengar surga gak pulang. Beda dengan orang kalau di Surabaya Pak biasa, tapi kalau dengar habis Isya ada tahlil Pak, ada syukuran rumah baru ataupun walimahan, akikoh, itu yang biasa gak ikut ngaji habis maghrib ikut ngaji Pak, karena biar terlibat dalam pertahlilan dan persyukuran tadi itu. Apalagi yang punya hajat itu wong sugih nyembeli wedhus papat Pak, aku gak pulang Pak, gak apa-apa ditunggu sampai jam 8. Tapi kalau gak ada apa-apa Pak habis maghrib pulang. Saking gak maunya ngaji itu, ketika diumumkan oleh pengurus, bapak-bapak diharap kehadirannya nanti habis maghrib ngaji bersama, ngaji kitab. Itu sebelum salam pulang duluan Pak. Sholat belum salam, saking wedinya ngaji pulang duluan. Salam pertama, assalamualaikum, pulang Pak. Takut ketahuan siapa yang pulang Pak. Lek mriki boten insyaallah boten Pak. Kenapa? Karena orangnya sini itu haus ilmu. Orang sini itu haus ilmu, haus pengetahuan, tapi terkadang juga malas. Buatan jenengan beliau pun Rasul katakan jangan pulang dulu, nanti sebentar lagi ada sosok laki-laki ahli surga. Penasaran sahabat Pak, tiba-tiba ada sosok laki-laki paruh baya Pak, kira-kira umur 60 tahun, jenggotnya sudah putih, wajahnya ada basah di sini, bekas air wudu. Tangan kirinya bawa sandal atau sepatu. Orang-orang waktu itu kalau ke masjid kan pakai sandal atau sepatu, karena masjidnya pakai tanah dan kerikil sehingga sandal masuk ke dalam. Orang itu sandalnya dicangking, wajahnya ada bekas air wudu netes lewat di depan para sahabat. Cuma para sahabat Nabi Muhammad tidak ada yang menghiraukan dalam perasaannya. Tutu iki wongi gak potongan blas. Akhirnya Pak, orang ini dibiarkan Pak lewat seret. Mereka nunggu kedatangan ahli surga yang disebutkan Rasulullah. Penasaran tanya pada Rasulullah, Rasulullah gimana kok gak datang-datang? Apa jawaban Rasulullah? Wis kasep, uangnya wis lewat. Mereka bertanya-tanya, sing dia, oke. Keesokan harinya habis sholat Rasulullah bilang lagi, sahabat-sahabatku jangan pulang dulu, nanti ada tahlilan. Enggak Pak, nanti sebentar lagi ada ahli surga lewat di sini. Penasaran, gak ada yang pulang Pak. Ternyata yang lewat orang kemarin itu, jenggotnya putih, wajahnya ada bekas air wudu, tangan kirinya pegang sandal. Sahabat mulai curiga, jangan-jangan ini orangnya. Tapi tetap gak mantep karena gak potongan. Kalau seperti panjenengan kan potongan kan? Embuh potongan opo? Nggih. Dibiarkan, tanya lagi Rasulullah yang mana? Rasul katakan itu yang barusan. Wah, ini kelewatan lagi. Keesokan harinya, hari ketiga, Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Jangan pulang dulu, sebentar lagi akan lewat di depan kalian. Itu yang namanya ahli surga. Sahabat penasaran. Pokoknya orang itu kalau lewat lagi langsung dieksekusi. Ternyata orang yang sama, jenggot putih, wajahnya ada bekas air wudu, tangan kiri bawa sandal. Jangan salah paham Pak, nanti biar dianggap ahli surga kemana-mana bawa sandal gini. Kenapa Pak? Kata ustadznya, dalam ceritanya itu ada seorang sahabat dianggap ahli surga gara-gara bawa, bukan itu maksudnya nanti di belakang ini ceritanya begitu. Nah,
Orang ini lewat, cuma sahabat-sahabat Nabi itu mau negor kan gak enak. Stop, hei, kamu amalnya apa? Gak mungkin Pak, sungkan. Ya apa ya caranya orang itu biar ketahuan dia punya amalan apa, kok oleh Rasulullah sampai dicap sebagai ahli surga. Penasaran. Jadi di kalangan sahabat Nabi itu begitu Pak, kalau ada orang istimewa itu pengen tahu apa amalannya. Kalau orang gedangan Pak, masuk gedangan sepanjang gedangan, orang gedangan beda. Orang gedangan itu kalau nong suki itu pekerjaannya apa gitu Pak. Wes akhirnya Pak, ini sahabat ini namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ibnu Umar kan masih kecil Pak, wakila usianya sekitar 11-12 tahun. Sama seniornya disampaikan, Le, kamu ikuti orang itu yang pakai jenggot itu orang. Bapak, Pak, jenengan asma sinten Pak? Jenggot, buatan yang jenggot ini. Nah, Pak Nyoman, sehat selalu Pak nggih. Kata sahabat-sahabat senior, Le, ikuti orang itu yang ada jenggot putih itu. Selidiki dia punya amalan apa, kok istimewa di hadapan Rasulullah sampai dicap ahli surga. Diselidiki Pak, sampai di rumahnya Ibnu Umar ikut masuk Pak, pura-pura bertamu sampai malam nggak mau pulang, nginep Pak, karena misinya ingin menyelidiki. Malam suruh tidur Pak sama ini Pak Nyoman sama sahabat ini suruh tidur mukanya ditutupi tapi meripati nggak turu Pak, karena memang tujuannya bukan untuk tidur, apa, menyelidiki ini ya. Sesekali dibuka, ternyata tuan rumahnya yang diselidiki itu ngorok Pak, tidur. Kata Ibnu Umar, lah gak bahaya tah. Kok yang diselidiki katanya ahli surga kok tidur. Kemudian dia husnudzon, ini barangkali dia ngerti kalau dirinya sedang diselidiki Pak. Terus nginep sehari gak berhasil, 2 hari, hari ketiga tetap kegiatannya sama, tidur, waktu makan, waktu sholat, gak ada istimewa. Ibnu Umar penasaran Pak, akhirnya dicawil. Pak Nyoman, Pak, sampean punya amalan apa? Bapak tadi bilang, gak punya amalan apa-apa. Ndak, pasti ada sesuatu. Sampean itu kata Rasulullah, punya amalan yang menyebabkan sampean itu dicatat ahli surga. Gak ngaku Pak, ternyata lama-lama dia mengaku begini, saya itu hanya sholat biasa 5 waktu seperti orang-orang. Cuma kalau mau tidur dan bangun tidur, lisannya itu selalu membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sehingga jiwa raga saya itu tenang. Sehingga saya itu tidak punya rasa marah, tidak punya dengki, hasud pada orang lain. Punya teman sugih, alhamdulillah. Miskin gak punya ya gak masalah. Tidak ada yang dimangkel, no. Tidak ada yang membuat aku jengkel. Semuanya orang itu sama. Karena kita hidup di dunia hanya sebagai pemeran. Terkadang berganti peran. Siapa sutradaranya? Gusti Allah. Maka jangan heran dan jangan kagum kalau ada orang kemarin miskin, sekarang sugih. Kemarin sugih, sekarang miskin. Kemarin muda, sekarang tua. Itu roto Pak. Kemarin muda, sekarang tua. Kemarin tuh rambutnya masih hitam Pak, sekarang seputih. Jadi putihnya bukan hanya rambut, dengan jenggot dan songotnya putih kabeh. Iya, menandakan bahwa orang itu mau berganti peran. Dari muda tua, jadi tua. Kalau sudah tua banget namanya haram. Itu nanti akan sifatnya berubah menjadi seperti anak kecil lagi. Caper, ingin diperhatikan. Lek gak disopo sama anaknya gelo, nangis. Itu seperti anak kecil biasa Pak.
Makanya anak itu harus sabar. Harus sabar. Bagi orang mukmin menyadari semua kehidupan di dunia ini ada masanya. Sudah diatur. Santai. Santai Pak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putranya tak doakan ya jadi anak soleh. Dari istri kan keberapa? Yang pertama. Alhamdulillah. Istri kedua orang mana? Oh belum ada. Tak doakan kamu gak usah nikah lagi lah. Cukup satu aja. Saya lanjutkan. Ibnu Umar itu Pak, orangnya cerdas. Beliau mengatakan begini. Qala Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla, satuhuni Allah Ta'ala azza wa jalla, azza kang moho napa mulya sapa Allah wa jalla lan moho aku sapa Gusti Allah iku yaqbalu bakal nrimo taubatal abdi ing taubate seorang hamba. Allah akan menerima semua tobatnya seorang hamba. Sampai kapan? Malam yugharghir, gharghara yugharghiru ghargharatan, sebelum sekarat. Ngerti sekarat? Ngerti? Pernah sekarat enggak? Ini dicontohkan seperti kasusnya Fir'aun. Tahu Fir'aun Pak? Ramses II. Fir'aun yang hidup semasa dengan Nabi Musa. Itu Ramses II namanya Pak. Raja Fir'aun. Dia sombong, congkak, bahkan mengaku Tuhan. Diajak untuk bertauhid oleh Nabi Musa, gak mau. Bahkan mau perang melawan Nabi Musa. Nabi Musa itu anak angkatnya. Sombong. Ketika Raja Fir'aun beserta tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di dasar Laut Merah, ngap-ngapan gitu. Apa kata si Fir'aun? Dia bilang pada Nabi Musa, aku beriman Nabi Musa, asyhid annaka Rasulullah, annallaha ta'ala rabbi, saksikan Musa sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Maka tobat ketika sudah sekarat itu tidak diterima Pak. Tidak diterima. Makanya panjenengan mumpung belum segera bertobat. Dan tobat itu tidak harus nunggu sudah tua. Orang sekarang Pak kalau masih muda ngomong tobat ngomong suwe. Padahal sekarang ini banyak Pak informasinya, malaikat maut senang sayang muda-muda. Yang tua-tua di Jarno. Kasep. Kemarin pengurus masjid mana isimu itu masih muda Pak. Umur 35, sekretaris masjidnya Pak meninggal. Gak sakit. Ketika mimpin ya tahlil, izin ke belakang Pak, rebahan sedo Pak, husnul khotimah, masih muda. Sebelumnya lagi imam masjidnya Pak, habis sholat masih muda meninggal. Makanya imam-imam yang masih muda, pengurus-pengurus yang masih muda itu Pak, siap-siap Pak. Kalau sudah tua, enggak. Maksudnya siap-siap untuk panjang umur. Amin Pak, amin. Pun hadis ini menegaskan satu, bahwa sesungguhnya taubatnya semua orang siapapun dia, sebesar apapun dosanya, pasti diterima oleh Allah sepanjang belum sekarat. Ngerti sekarat? Sekarat itu iya itu. Jadi nyawa itu sudah di sini Pak. Nyebut le. Apa sekarat itu? Paham ya sekarat Pak ya? Kalau proses cabutnya nyawa namanya naza. Sakit dan pontang-panting yang dirasakan oleh orang yang sedang dicabut nyawanya itu namanya sekarat.
Nah, orang yang matinya mati baik husnul khotimah biasanya tidak mengalami sekarat. Tapi semua orang pasti mengalami namanya naza. Gak mungkin mati kalau tidak naza. Naza itu apa? Naz'u, cabut. Namanya roh dicabut itu naza. Tapi tidak semua orang sekarat. Sekarat itu sakitnya saat dicabut nyawanya. Orang baik seperti jamaah Masjid Ar-Raudhah tidak akan mengalami sekaratul maut. Ini yang amin tok. Makanya doa itu salah satunya yang diajarkan oleh ulama. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan bagi kami Allah tak kala menghadapi sakaratul maut. Allahumma. Nggih. Seperti panjenengan enggak mungkin sekarat, Pak. Paling nazar, Pak. Nazar. Kenapa? Karena sekarat itu ketika dicabut oleh malaikat maut, mulutnya akan menjawab, malaikat maut, janganlah kau mengambil nyawaku melalui mulut ini, karena mulut ini untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Malaikat maut sungkan, Pak. Jangankan ahli zikir nggih, jawab seakan-akan lho, Pak. Jenengan ahli zikir nggih? Nah, sing banter ya. Jangan ahli baca Quran. Nah, malaikat sungkan mau mencabut dari sininya. Kenapa? Menjawab ahli Quran, ahli zikir. Malaikat geser, Pak. Mau dicabut nyawanya dari kupingnya. Kupingnya menjawab. Kuping, Pak. Malaikat, mohon maaf, kupingku ini selalu dibuat untuk mendengarkan pengajian. Hari Ahad kedua, mari maurib. Lek gak percaya takok sama ustadz. Oh iya. Sungkan malaikat, Pak. Geser ke meripatnya, Pak. Mau dicabut nyawa dari mata. Matanya menjawab, malaikat mohon maaf. Kedua mata saya ini selalu dipakai untuk melihat Al-Quran. Jangan sampai matanya ngomong, malaikat, bener malaikat, mataku iki sering dipakai untuk ngintip ungadus. Wah. Boten, Pak. Dibuat melihat Al-Quran. Segan malaikat turun ke tangannya. Tangannya menjawab, malaikat, sorry ya, tangan ini oleh pemiliknya dipakai untuk salaman. Salaman, Pak. Makanya kalau jauh salaman jangan begini, Pak. Salaman. Dipakai untuk pegang Quran. Dipakai untuk ngusap anak kecil, yatim dan seterusnya. Segan malaikat, Pak. Turunlah ke kaki, Pak. Ketika orang itu mau dicabut dari kaki, Pak, kakinya ngomong, malaikat mohon maaf, kaki ini dipakai untuk jalan ke Masjid Ar-Raudhah. Ya Ar-Raudhah nih, Masjid Ar-Raudhah, kakiku. Bahkan orang ini aslinya sepeda motornya banyak. Sepeda motornya itu kalau ke masjid dituntun malaikat. Saking pengen menggunakan kakinya malaikat. Cariin malaikat mohon. Iya. Lapor malaikat, Pak. Kata malaikat, ya Allah, ini ada orang waktunya mati mau dicabut selalu menjawab alasan tok, ya nopo ya Allah. Apa kata Gusti Allah? Malaikat, kau masuk ke dalam surga, ambil khudh tufahan, ambil buah apel. Apel surga, Pak, bukan apel Malang ya. Tufahan, tulisin apel itu Bismillahirrahmanirrahim. Apel surga. Perlihatkan apel itu di depan mukanya hambaku. Pasti rohnya ikut sendiri dan orangnya ikhlas senyum. Gak pakai sakit. Pakai apel. Makanya nanti pulang dari sini beli apel, Pak. Tulisin Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tunjukkan ke orang-orang siapa yang waktunya meninggal ini. Akhirnya meninggal tanpa merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka banyak kasus-kasus orang meninggal tanpa sakit,
tanpa ngeluh, moro-moro seperti orang tidur dan selanjutnya. Itu mati yang baik, mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, wa khtim lana bi khatimatis sa'adah. Pun. Jadi yang pertama, pelajaran dari hadis yang pertama adalah Allah pasti menerima tobatnya seseorang sepanjang dia belum sekarat. Kalau sudah sekarat tidak ada tobat. Karena sudah sekarat itu kehidupan normalnya sudah tidak ada, Pak. Di sini kan. Sininya sudah mati. Satu. Yang kedua, spirit dari hadis ini adalah betapa besarnya rahmat Allah terhadap seorang hamba, sebesar apapun dosanya tetap dianggap kecil di hadapan Allah. Makanya Rasulullah di dalam sebuah hadits qudsi Allah tegaskan, inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku akan mengalahkan murkaku, kata Gusti Allah. Oleh karena itu umat Islam, seorang yang beriman dilarang keras, larangan keras, putus asa terhadap rahmatnya Gusti Allah. Sekelam apapun masa lalunya orang itu, jangan putus asa. Karena pintu taubat masih terbuka lebar. Pak, sampean wis budhal haji atau umroh. Ngomong, Pak, aku wedi dosaku terlalu wake. Jangan. Pokoknya ada harta, benda, ada kemampuan, berangkat. Jangan takut. Nanti katanya informasinya kalau banyak dosa, nanti ketika tawaf ditendang oleh malaikat. Tapi rata-rata begitu, Pak. Orang yang biasa jahat sama orang mesti ada aja kesandung kayak apa kena sikut oleh orang negro dan seterusnya. Biasanya begitu. Banyak ada saja, Pak. Itu balasan. Makanya panjenengan saya dadi wong apik, Pak. Wong iku lek apik pada wong liya mesti diapi oleh Gusti Allah. Itu rumus, Pak. Orang jahat pada orang lain pasti dijahatin oleh orang lain. Nggih. Kalau orang baik itu mesti selamat, Pak. Selamat. Nggih. Buktikan nanti, Pak. Istri saya itu waktu berangkat subuh kemarin sama saya pakai sepeda motor. Dijambret, Pak. Kok iso dijambret itu? Sepeda kok gak goyang blas, tasnya kok gak kene. Kok iso? Saya kok berani ngejar dong. Kok takut sama saya? Tapi alhamdulillah selamat. Pak. Kenapa? Itu pertolongan Gusti Allah. Selalu baik sama orang lain, pasti Gusti Allah baikin. Do you understand? Ini kok sedih semua? Kenapa ini? Enggak ya? Wedi, Pak. Enggak ya? Enggak wedi ya. Pon, kita lanjut. Wa an Zir bin Hubaysh, dari sahabat Zir bin Hubaysh qala, dawuh sapa Zir, ataitu Sufyan bin Asal radhiyallahu an as'aluhu 'anil mas'i al khuffain faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha al ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm radiya bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat menaruh sayap-sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu, untuk orang-orang yang duduk di majelis taklim, sayapnya dikipaskan serat untuk menabur rahmat atas perintah Allah, dikarenakan Allah ridho terhadap apa yang panjenengan lakukan. Alhamdulillah. Fakultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu alal khuffain ba'dal ghaiti wal bawli wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaron aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min ghaitin aw balin wa naumin. Hadis ini menjelaskan dialog antara seorang tabi'in dengan seorang sahabat terkait dengan sepatu khuf muzah. Muzah itu khuf. Khuf itu adalah sepatu yang nutupi kedua mata kaki. Yang ada matanya bukan hanya kepala, Pak, kaki ada matanya. Sepatu yang ada yang nutupi kedua mata kaki, sepatu, dan sepatu itu dipakainya saat fitohirin dalam keadaan suci. Jangan pakai sepatu dalam keadaan punya wudu, pakai sepatu. Lajeng kemudian panjenengan batal wudunya, panjenengan saat wudu tidak perlu copot sepatu. Cukuplah panjenengan wudu biasa bagian muka, tangan, kepala, kalau tambah kuping, kaki gak usah dicopot. Cukup panjenengan basahi ininya tangannya, kemudian kakinya itu bagian atas, gak usah bawah, Pak. Sepatunya dingin kan, seret. Kemudian yang kanan, yang kiri seret. Tapi gak bunyi seret, enggak. Cukup diusap ini, Pak. Itu namanya mashul khuffain selama 3 hari 3 malam. Jikalau satu panjenengan pakai muzah atau sepatunya itu dalam keadaan suci. Yang kedua, muzah atau sepatunya itu menutupi kedua mata kaki, bukan sandal atau sepatu sandal, tapi yang sepatu yang nutup mata kaki itu, Pak. Gampang. Makanya panjenengan kalau beli sepatu diusahakan sepatu itu sampai nutup mata kaki. Apa maksudnya? Biar ketika panjenengan bekerja, berangkat kerja dalam keadaan punya wudu. Jenengan kalau kerja punya wudu apa? Ngentut dulu, Pak. Punya wudu nggih? Punya wudu. Kelihatan panjenengan niki subhanallah ahli wudu. Kok ngerti? Wajahnya mencorong bersinar. Apalagi yang di bawahnya lampu itu. Terang benderang. Jadi satu syaratnya pakai sepatu dalam keadaan suci. Yang kedua, sepatunya nutup mata kaki. Jadi tidak perlu dicopot sepatunya ketika panjenengan batal atau mohon maaf kencing, ngentut, termasuk buang air besar, gak perlu dicopot sepatunya. Kecuali mandi besar. Kalau mandi besar gak dicopot ya apa, Pak? Itu filosofinya kenapa ketika mandi besar sepatu dicopot? Ya banyak manfaatnya, biar tidak cepat rusak dan seterusnya. Ini penting. Maka jangan heran panjenengan kalau di kantor kok wudunya gini tok, kakinya gak dicopot sepatunya. Kan sering, Pak, melihat, Pak. Di mana? Di kantor, Pak. Iya. Di mana kantor? Di Eropa, di Afrika, Pak, di Timur Tengah. Di Indonesia pipis ngadeg kok, mari ngono teng wis mari dilebokno metu, Pak. Enggak cewek, enggak apa, wudu cewek enggak cewek kok. Nggih napa nggih? Ada, Pak, ya? Orangnya datang enggak? Haram, Pak, dosa. Wong jenenge pipis iku wajib cewek namanya istinja. Enggak ada air itu pakai tisu, Pak. Tisu. Ini tisu, Pak, nih. Lek tisu tipis kayak gini panjenengan ojo langsung didedelno, mohon maaf nang manoke, ojo, Pak. Engko tembus tangane najis, Pak. Kayak ngeten nggih. Nyun sewu. Niki manuk, Pak. Mohon maaf, Pak, nggih. Enggak boleh langsung gini, ini basah ini. Ini ning najis tadi. Dilipat dulu. Paling tidak dilipat. Nah, ini agak tebal dikit. Syukur-syukur lipat lagi tebal sekali ini. Dibatukno sih. Terus diperet bagian bawahnya, seret, langsung detail. Dilipat lagi.
sampai 3 kali. Kalau sekiranya ragu panjenengan ambil lagi. Ojo ngene tok langsung dilebokno, Pak. Ini. Iya. Hati-hati, Pak. Makanya salah satu aktsaru adzabil qabri, kebanyakan siksa kubur itu dari 2 hal. Satu dikarenakan pipis Pak. Pipis itu enggak alla yastanthiru minal baul, tidak tuntas. Itu kebanyakan siksa kubur itu. Yang kedua, wajarus su, tetangga yang jelek, Pak. Ngerti tetangga jelek? Bukan jelek rupa, bukan. Jelek perangainya, Pak. Jelek sama tetangga itu enggak tahu nyopo, Pak. Mangkel. Kenapa kok mangkel? Tetangganya istrinya 4. Sementara dirinya cuma istri 1, Pak. Marah, mangkel, macam-macam. Ada enggak ya? Ada kok. Wonge krungu tuh Pak, meneng ae wonge. Enggak boleh. Sama tetangganya yang kaya mangkel, Pak. Tapi sama orang lain tidak mangkel, Pak. Padahal kalau mati meninggal dunia, yang orang yang pertama kali yang ngurus jenazahnya siapa, Pak? Tetangganya. Walaupun tetangga itu non muslim, jenengan wajib baik, Pak. Wajib baik. Cuma terkadang kalau non muslim kita sapa itu sungkan, Pak. Orangnya yang sungkan bukan kita. Mulai sungkan. Padahal sama aja urusan keduniaan. Kita saudara. Jadi kebanyakan siksa dalam kubur ini, Pak. Satu, dikarenakan Allah yastanthiru minal baul, tidak tuntas pipis atau pipisnya tuntas tapi tidak cewok, atau cewok tapi cewoknya tidak benar. Iya, namanya kalau gak ada air kan boleh pakai bebatuan, bihajarin kan gitu kalau dalam fikih nggih. Hajar itu batu. Apa maksudnya batu? Batu di situ adalah sebagai simbol dari benda-benda padat yang bisa nyesep, bisa membersihkan. Kalau batunya batu keramik, Pak, kayak gini, nggak bisa, licin tuh. Nggih, licin batan. Kok tahu? Kaca, nggak boleh, Pak. Tapi nyun sewu terkadang uang itu nggak peduli, Pak. Pokoknya pipis. Gak ada waktu ditedelno nang bani truk, Pak. Tek. Pak, daun gak boleh. Daun apa? Daun pisang apa? Daun. Gak boleh, daun itu licin. Jadi intinya batu itu segala sesuatu benda padat yang nyesep. Dengan syarat 1 nyesep, 2 bendanya itu suci. Kalau celetong yang sudah mengeras, Pak, kan ada celetong sudah mengeras, bentuknya bagus lagi, Pak, gak bisa. Rasulullah satu saat, mohon maaf, buang air besar, kemudian ada seorang sahabat, namanya saya lupa, mengambilkan batu, ternyata di antara 3 batu itu 2 batu, 1-nya kotoran, cuma sudah kering oleh Rasulullah, yang kotoran dibuang, tidak boleh. Ar-rawth, kotoran gak boleh. Kenapa? Kan najis ketemu najis gak bisa, Pak. Maka 1 harus padat, 2 bisa nyesep, menyerap, 3 harus suci. Karena harus padat, gak boleh istinja pakai gudir ataupun agar-agar, gak bisa, Pak. Gak padat itu, Pak. Atau pakai jelly gitu, gak bisa. Harus nyesep, gak boleh pakai kaca, keramik, daun, pring, gak boleh, Pak. Yang ketiga harus suci, gak boleh pakai kotoran dan seterusnya. Lek pakai kelambi dewe, jadi gak ada daun, gak ada pengalah, ambil bajunya, Pak, gak boleh, Pak. Tapi sekarang gampang, Pak. Sekarang itu gampang. Itu mengapa kok ada penjelasan detail seperti itu dalam fikih, Pak? Itu karena kasusnya di Timur Tengah, Pak, yang isinya padang pasir dan bebatuan. Air itu jarang, Pak. Iya, makanya Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Arab sana,
Rasulullah, ayu shadaqatin afdol, sedekah apa yang paling utama? Maka jawaban Rasulullah, saqyul ma, sedekah yang paling utama adalah ngasih minum air, karena waktu itu memang kesulitan air. Iya, memang di Arab itu sulit air, sehingga muncul tayamum, muncul istinja bil hajar dan seterusnya. Napa nih? Insya Allah mugi-mugi manfaat, sasarangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.